Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alistia Suratna. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi, tahun ajaran 2017. Di mana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Implementasi Augmented Reality menggunakan marker-based tracking pada pembuatan katalog barang PT Cakrawala Elektronik. Dibantu dengan pembimbing pertama saya, Bapak Budi Arif Hitaman ST MMSI, dan pembimbing kedua Bapak Insinyur Yada Robullah MKom IPM. Dan juga dosen-dosen Teknik Informatika Universitas Trilogi yang telah membantu saya dalam skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, masuk slide berikutnya. Di pendahuluan, di mana terdapat latar belakang. PT Cakrawala Elektronik adalah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, di mana perusahaan ini menggunakan jasa sales sebagai proses penjualannya. Pada pendemonstrasian barangnya menggunakan alat bantu berupa katalog, di mana katalog akan berinteraksi kepada konsumen. Namun faktor promosi secara langsung diganti menjadi digital akibat dari dampak COVID-19 dan berpengaruh pada segi promosinya. Salah satunya adalah jenis barang baru yang tidak lagi menerbitkan katalog, melainkan diganti dari satuan gambar setiap barang yang masuk. Jadi muncullah permasalahan di samping dari sales adalah pendistribusian barang baru secara langsung hanya dengan gambar yang kurang mendetail, terpisah dan secara acak pada produk jenis barang baru. Jadi katalog atau gambar tersebut terpisah. Untuk pendistribusian barang secara langsungnya juga sales juga tidak lagi membawa barang secara langsung, melainkan menggunakan digital. Untuk dari mitranya, pengetahuan deskripsinya juga tidak lagi seperti katalog pada gambar satuan ini, dan juga bentuk kualitas gambarnya juga masih kurang dari visual gambar yang diberikan oleh gambar satuan. Berikut adalah konsep gambarannya. Dilihat dari latar belakang tersebut adalah sales sedang mempromosikan produk menggunakan katalog, di mana katalog diubah menjadi digital. Dalam awal tahun baru, katalog ini sudah tidak lagi diterbitkan, melainkan menjadi gambar satuan seperti di bawah ini. Di mana pada penelitian ini akan dibuat katalog seperti ini menggunakan marker-based tracking pada sistemnya, di mana alat penghubung tersebut adalah sebuah barcode di mana akan menggabungkan setiap barang ini, setiap barang masuk baru yang akan datang akan menjadi sebuah katalog digital, gambar seperti ini. Berikutnya adalah batasan masalahnya. Dalam penelitian ini, pengambilan data dari gambar dan deskripsi katalog barang PT Cakrawala Elektronik yaitu adalah Januari sampai bulan April 2021 yang terdiri dari 47 barang. Yang kedua, data produk barang penjualan sales dari PT Cakrawala Elektronik. Selanjutnya tujuannya. Yang pertama adalah pemanfaatan teknologi untuk aktivitas penjualan barang dan jasa pada perusahaan tersebut. Yang kedua adalah perubahan menggunakan katalog barang menjadi penerapan AR barang sebagai alat bantu penjualan dengan pemanfaatan aplikasi untuk PT Cakrawala Elektronik. Dan manfaatnya adalah yang pertama, bagi mahasiswa akademisi dan penelitian, membahas tentang teknologi AR dapat dijadikan sebagai referensi, wawasan, pandangan, dan acuan pengembangan. Kedua, bagi profesi sales atau jasa penjual, sebagai ide, gagasan inovasi baru dalam bentuk pemanfaatan teknologi. Oke, slide selanjutnya adalah tahapan metodologi penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data, di mana pertama ada edisi bulan Januari April 2021 dan terdiri dari 47 barang, dan juga ada tahap observasinya juga. Dan yang kedua adalah analisis kebutuhan, di mana analisisnya adalah permasalahan, objektif dan strategi, dan juga kebutuhannya. Dan juga ada konsep untuk pembuatan sistem airnya. Lanjut ke desain objek, di sini menggunakan Blender dan objeknya seperti ini desainnya. Dan
selanjutnya adalah implementasi airnya seperti ini, di mana membuat data dulu untuk menghubungkan airnya menggunakan Vuforia, dan untuk implementasinya untuk melacaknya menggunakan marker. Di sini bisa lihat di sini dari segi mencocokkan menggunakan barcode. Ini identifikasinya, proses rendernya juga. Lanjut, proses visualisasi objeknya seperti ini, dihubungkan dari Blender ke Unity, diimport ke Unity dan divisualisasikan jadi seperti ini menggunakan Vuforia. Dan tahap pengujian ini menggunakan metode single marker untuk mendeteksi 3D-nya, yaitu dari parameter jarak dan audionya. Oke, lanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini ada pemodelan objek 3D-nya. Berikut adalah hasil dari 47 barang yang telah didesain, akan disimpan sebagai prefab agar mudah diaturnya sebelum dimasukkan ke dalam sistem airnya. Selanjutnya, ada juga terdapat audio objeknya. Jadi konsepnya di sini tidak hanya visual saja, melainkan terdapat suara juga terhadap objek tersebut. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah konfigurasi Vuforia. Yang ini sangat penting, di mana di dalam Unity ini harus memasukkan lisensi key yang ada di Vuforia dan juga database-nya, agar objek visual 3D-nya akan tampil saat objek airnya dijalankan. Oke, slide selanjutnya yaitu sistem AR, bahasa mekanisme augmented reality. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat di PPT-nya, di mana di line 7 adalah saya menggunakan sistem instant, di mana agar mudah untuk mengakses script lainnya, dan juga saya menggunakan ID. ID ini sebagai tampilan mekanisme airnya, tampilnya ke berapa objeknya, begitu. Konsepnya adalah tampil secara satu persatu, dan juga untuk mengumpulkan tampungan dari objek tersebut, saya menggunakan array di sini. Ini adalah public game object barang cakrawala, yaitu ini, menghasilkan ini dan dimasukkan aset-asetnya ke dalam sistemnya, sama seperti audionya juga seperti ini. Dan untuk tampilan spawn ini, barang spawn ini untuk visual objek 3D-nya ada dua juga, yaitu objek 2 dimensi dan objek 3D-nya juga. Dan ini digabung untuk menampilkan objek keberapa menggunakan ID-nya. Jadi seperti itu. Oke, slide berikutnya. Di sini masih membahas tentang sistem AR, itu pembahasan mekanisme AR. Di sini saya membuat fungsi dengan nama spawn object. Di sini akan menghasilkan visual objek 3D-nya, fungsi visual objek 3D-nya. Bagaimana benda itu mengganti dengan benda berikutnya, atau bagaimana benda berikutnya akan muncul gitu dari objek visual 3D-nya. Itu saya menggunakan Pingame object with tag, di mana di Unity itu bisa memberikan nama tag sesuai dengan kita mau. Itu saya memberikan nama dengan nama barang, dan saya memberikan kondisi di mana barang sebelumnya tidak sama dengan 0, berarti barang sebelumnya akan di-destroy. Jadi maksudnya di sini adalah jika barang itu ada, maka barang sebelumnya akan akan hancur gitu. Jadi akan muncul barang berikutnya, yaitu di sini barang dengan ID berikutnya akan muncul sesuai dengan ID yang dibuat dan ditransform ke barang spawn object yang tadi saya buat. Itu ini sebagai wadah objek 3D-nya. Oke, slide berikutnya masih di sistem AR. Yang tadi adalah bagaimana visual airnya tampil 3D-nya. Berikutnya adalah bagaimana cara pergantian objek barangnya itu. Saya menggunakan bolian kanan, di mana ada kondisi di sini. Kondisi ID, berarti banyaknya barang objek yang saya buat. Length dikurang 1, maksudnya, maka sama dengan 0, maksudnya jika barang itu terus diklik sampai ke nomor 46 atau ID nomor 46 sampai 47, maka ID selanjutnya
akan disetting ke 0 gitu. Jika tidak, maka ID terus akan menambah, maksudnya 1, 2, terus menambah. Dan ini sebaliknya dari yang ini. Jika ini ke kanan berarti else ini adalah ke kiri, seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Di sini adalah pengujiannya, di mana terdapat pengujian audio objek 3D-nya. Di sini dijelaskan terdapat 1 sampai 3 detik. Satu objek itu ada yang sampai 3 detik, ada yang sampai 8 objek, ada yang sampai 9 detik, dan seterusnya. Ada juga pengujian jarak markernya dari kecil sampai besar. Yang di bawah ini maksudnya adalah besarannya berapa sentimeter jaraknya, 20 sampai 80 cm di situ bisa terlihat. Oke, slide berikutnya. Di sini adalah pengujian visual AR-nya, objek yang tampil seperti ini. Oke, slide selanjutnya yaitu adalah penutup kesimpulan. Yang pertama adalah hasil dari implementasi AR tersebut menggunakan model single marker, yaitu menerapkan visual 2D menjadi 3D, menjadi sebuah katalog digital, dan juga yang selanjutnya adalah hasil pengujian implementasi AR-nya, yaitu tentang jarak marker dan juga durasi marker tersebut. Ada juga jarak yang paling jauh terdiri dari 50 sampai 80 cm dan juga paling kecil 15 cm. Selanjutnya dari sarannya, visual objek 3D tersebut aset Blender-nya masih berupa gambar base, jadi gambarnya tidak terlalu bagus di visual 3D-nya, dan juga masih banyak fitur-fitur tambahan yang belum ada pada AR tersebut, aplikasi AR tersebut. Untuk presentasinya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.